Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami selaku kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Seleksi Karyawan. Next. Saya sebagai moderator izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Anisha Anggia NPM 222, Anisatri NPM 224, Dea Naurotul NPM 230, dan Galuh Kinanti NPM 240. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anisatri, saya persilahkan. Next. Pengertian dari seleksi dan penempatan. Pengertian seleksi yaitu kegiatan memilih dan menentukan seseorang calon pekerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Seleksi bertujuan untuk menentukan apakah seorang pelamar kerja pantas diterima atau ditolak. Pengertian penempatan yaitu keputusan untuk mendistribusikan para pekerja pada pekerjaan yang berbeda sesuai dengan kualifikasi dari setiap pekerja. Tujuannya yaitu menilai kualifikasi dari calon pekerja sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat perusahaan. Next. Proses seleksi ada 7. Yang pertama, wawancara awal yang bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Yang kedua, yaitu pengujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, wawancara ketenaga kerjaan. Wawancara ini biasanya percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang telah dibutuhkan. Yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Next. Yang kelima yaitu evaluasi medis yang bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa ataupun mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Yang keenam, keputusan penyeleksian diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis. Dan yang terakhir yaitu surat pengangkatan yang mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dea. Syarat-syarat seleksi dan penempatan. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan ditentukan oleh beberapa syarat penting dan informasi yang dibutuhkan. Syarat-syarat tersebut meliputi informasi analisis jabatan, yaitu memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan pada setiap jabatan. Yang kedua, rencana-rencana sumber daya manusia, yaitu memberi informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen, yaitu menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih. Selanjutnya, pengaruh nilai terhadap seleksi. Nilai-nilai implikasi dalam manajemen sumber daya manusia adalah pengaruh lingkungan nilai terhadap manajemen sumber manusia, karena diakui bahwa segala fungsi dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sangat syarat akan nilai. Secara eksklusif dan lebih jauh, mengurai nilai affirmative action yang dipandang sebagai manifestasi nilai keadilan sosial. Faktor lingkungan yang mempengaruhi proses seleksi meliputi fungsi SDM lainnya, pertimbangan hukum, kecepatan pengambilan keputusan, hierarki organisasi, kumpulan pelamar, jenis organisasi, masa percobaan, kesesuaian organisasi, dan teknologi seleksi. Tes keabsahan atau validation. Tes validasi adalah penentu cakupan apakah suatu alat seleksi bersesuaian dengan syarat pekerjaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kinan.
3 strategi validitas. Yang pertama ada empirical validation, dikenal dengan keabsahan kriteria yang menghendaki bahwa suatu angka tes dalam pengertian statistik dapat dikorelasikan secara signifikan dengan unsur penting dari performansi kerja, sehingga tes ini akan memakan waktu dan uang dan dapat menjadi tidak praktis bagi organisasi yang memperkerjakan sedikit orang pada suatu kelas pekerjaan. Yang kedua ada construct validation, tes yang mengidentifikasikan ciri-ciri psikologis atau ketangkasan yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja pekerjaan tersebut. Ini membutuhkan jasa konsultan yang valid dan independen. Dan tes ini merupakan metode pilihan untuk jabatan pemerintahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan kejelasan harapan kinerja. Yang ketiga ada content validation, yaitu tes yang menuntut adanya kualifikasi minimum yang logis yang dikaitkan dengan kewajiban dari jabatan yang akan ditempati, standar kerja realistik, keterampilan, pengetahuan sesuai dengan SKA. Tes ini juga dapat digunakan untuk kriteria seleksi dan promosi dengan mengukur kinerja seorang pekerja. Studi kasus, diduga lakukan praktik nepotisme saat seleksi pegawai, ini tanggapan BPN Manggarai. Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Manggarai diduga melakukan praktik nepotisme saat melakukan seleksi pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPM. Hal ini bermula dari surat pengumuman lewat media sosial tentang adanya lowongan pekerjaan untuk sopir, satpam, pengelola aplikasi, dan operator komputer, juga petugas kebersihan, customer service officer, dan asisten verifikator berkas di kantor BPN Manggarai. Dibuka 21 formasi dari 6 jabatan yang dibutuhkan. Namun hasil seleksi berkas yang diumumkan pada 16 Desember 2020 tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Yang diumumkan hanya lowongan asisten pengadministrasian umum. Salah satu pelamar yaitu Evarista Genorivi Hibur mengatakan dirinya hendak melamar pada posisi CSO. Pada 14 Desember dirinya memasukkan berkas yang disiapkan Evarista semuanya lengkap dan sesuai yang dibutuhkan BPN Manggarai. Namun saat dirinya mengecek hasil seleksi administrasi, ternyata hanya satu jabatan yang diumumkan, itu pun jabatan yang tidak termasuk dalam informasi lowongan kerja seperti yang ia dapatkan. Jabatan asisten pengadministrasian umum. Sementara 6 posisi yang diumumkan sebelumnya tidak ada tertera dalam pengumuman hasil seleksi berkas. Ungkapnya dengan nada kecewa. Ini juga termasuk pembohongan publik. Bisa jadi kami menduga 6 posisi yang diumumkan sebelumnya sudah ditempati oleh keluarga dari pihak dinas yang bersangkutan, tambahnya. Ia dan pelamar kerja yang lain pun menduga BPN Manggarai melakukan praktik nepotisme dalam menyeleksi calon pegawai. Next. Akan dilanjutkan teman kami. Baik, dari studi kasus yang telah kami tampilkan sebelumnya, maka solusi yang dapat diberikan ialah pertama, komunikasikan hasil seleksi secara objektif berdasarkan data. Kedua, jika kandidat yang direferensikan tidak sesuai dengan standar seleksi yang ditentukan, argumentasikan dengan alasannya secara objektif berdasarkan data. Yang ketiga, gunakan online assessment agar track hasil assessment dapat diolah secara otomatis oleh sistem sehingga hasil asesmen dapat digunakan sebagai bukti yang valid dan menghindari dugaan subjektif atau rekayasa hasil asesmen oleh recruiter. Lalu yang terakhir, membuat kesepakatan dengan pihak manajemen terkait hal-hal yang mungkin dapat melanggar standar seleksi karyawan. Misalnya menerbitkan aturan-aturan mengenai sanksi jika terdapat orang dalam yang berusaha untuk melakukan nepotisme. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dari teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, saran, ataupun sanggahan, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.